Saya sering berpikir uang adalah lapisan penting dari setiap perang yang terjadi. Tetapi ternyata, perang yang kita lihat sekarang ini punya lapisan lainnya. Di balik itu ada perang yang terjadi di antara dua industrial kompleks yang sedang sekarang ini menuju ke kesepakatan yang baru ya teman-teman. Dan ini bukan lagi sekedar Amerika, Iran, Israel. Ini adalah tentang kontrol data dan manipulasi narasi. Amerika sebenarnya ini terjepit ya. Dan The Fed yang baru dilantik ini, dia akan memperlihatkan kepada kita bagaimana AI itu diberdayakan. Akan tetapi, di balik semua sinyal-sinyal ini, ada sinyal bahaya yang perlu kita pahami di sini. Bahwa uang yang kita miliki sekarang ini tampaknya akan segera kehilangan nilai. Dan apakah Bitcoin ataupun kripto akan menjadi saluran barunya? Let's discuss it my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, perang yang kita lihat sekarang ini sebenarnya hanya permukaannya saja. Di balik ledakan di Lebanon, kemudian penutupan Selat Hormuz, ada kekuatan raksasa yang sekarang ini sedang jenuh dengan drama perang ini. Ada teori yang bisa kita pakai untuk menjelaskan kenapa Israel itu disalahkan habis-habisan sekarang ini. Ini kan salahnya Netanyahu gitu kan, orang-orang bilang kemudian Israel tidak menghormati Amerika. Amerika sudah berusaha damai dengan Iran dan akhirnya Iran tetap juga akhirnya menutup Selat Hormuz. Dan teori itu adalah mengenai adanya perebutan pengaruh antara military industrial complex dan technological industrial complex. Teman-teman, ini sebuah teori yang menarik untuk kita bicarakan ya di sini. Karena kalau misalnya industri militer itu kan sudah jelas nih tujuannya. Dia ingin perang itu lama sehingga senjata-senjata yang mereka produksi itu akan memberikan profit. Akan tetapi resikonya itu terlalu besar untuk sekarang ini. Karena secara ekonomi ataupun global, seperti misalnya ini harga minyak ataupun rantai pasokan global itu akan sangat-sangat terganggu. Akan tetapi bagi technological industrial complex di sini, mereka ini butuh kestabilan. Karena infrastruktur mereka ini mahal dan mereka butuh pengamanan. Jadi kita bayangkan kalau mereka lagi bangun jaringan di bawah laut atau mesin raksasa lah misalnya yang mereka bangun ya. Kemudian tiba-tiba kena bom atau terjadi sabotasi militer. Ya rugilah para investor ataupun elit-elit global ya. Yang sekarang ini sedang membangun jaringan global itu akan sangat merasa kerugian apabila itu terjadi. Nah, jika industri teknologi ini yang akhirnya berjaya teman-teman, maka mereka cukup akan menggunakan AI untuk mengontrol dunia dan seluruh manusia-manusianya. Gambarannya mengerikan. Tetapi profit bagi mereka itu lebih nyata. Dan ini profit yang tidak melibatkan korban perang, darah, ataupun konflik-konflik sosial lainnya. Dan ini kita bisa lihat ke depan ini kan, prospek harga minyak itu sudah bikin Amerika ataupun negara-negara lainnya, terutama di Indonesia juga ya, sudah mulai khawatir sekali mengenai prospek harga minyak ini apabila Selat Hormuz itu tidak mau dibuka lagi oleh Iran, teman-teman. Dan kita lihat bagaimana Trump ini sudah mulai merasa ketakutan dia. Dia katakan bahwa minyak habis dalam 4 pekan jika Hormuz ditutup. Bayangkan Amerika saja udah mulai kepikiran nih kalau dia naik. Di Indonesia gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang harga BBM lah yang terjadi di Indonesia ya. Teman-teman, di sini menarik karena Trump sendiri sudah merasa wah Israel ini kayak mengkhianati kita. Tetapi di balik kalimat itu teman-teman, Israel mengkhianati kita, sebenarnya Trump ini sudah bikin kayak ada program baru gitu yang mereka sudah yakin sekarang ini akan terjadi dan itu lebih menguntungkan ketimbang perang yang konvensional. Nanti akan kita jelaskan seperti apa dia. Teman-teman, para elit sekarang ini sudah kecapean dengan perang-perang yang biayanya besar sementara profitnya itu tidak terlalu signifikan. Dan ekonomi mereka juga terganggu secara global. Seperti itulah ya bayangan saya di sini mengenai para elit di sini. Karena mereka sekarang gencar sekali untuk membangun sektor-sektor AI teman-teman. Dan ini berkaitan langsung dengan sahamnya nanti akan kita bicarakan di video ini. Dan teman-teman seperti yang saya katakan tadi ya bahwa Trump itu akhirnya di belakang layar ya menyalahkan Netanyahu segala macam. Lihat, mereka di sini sudah sign executive orders untuk kuantum. Kayaknya di belakang dari semua teknologi-teknologi yang mereka kembangkan ini, ujung-ujungnya itu akan menuju ke arah yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa elit ini ingin menguasai dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih gitu. Jadi tidak lagi melalui perang-perang yang konvensional. Dan sepertinya teman-teman, rencana Trump itu akan mulai diberlakukan melalui The Fed barunya dialah.
yang sudah dilantik itu ya, si Kevin Warsh itu. Jadi teman-teman, ada ketidakpastian ke depan ini, dan doanya ini cantik banget. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakpastian masa depan. Guys, saya ingin highlight dulu sebentar ketidakpastian masa depan. Oke, dari keputusan keliru, dari perihnya kenyataan, dan dari pahitnya kekecewaan, dari hati yang berbolak-balik, dari pengkhianatan manusia dan cinta yang salah. Oke, untuk cinta yang salah ini juga akan kita jelaskan nanti ya di video ini teman-teman. Oke, tapi sekarang ini ketidakpastian masa depan dulu lah. Jadi berkaitan dengan ketidakpastian masa depan itu ada dari The Fed ya teman-teman di sini. Ada terjadi perubahan komunikasi The Fed yang memicu risiko volatilitas di pasar global. Kalau selama ini The Fed sering merilis ya forecast-nya dia ataupun semacam panduan ya mengenai ekonomi ke depan atau outlook yang seperti itu teman-teman. Kali ini melalui bos The Fed yang baru mereka akan menghilangkan bagian itu. Jadi menurut mereka di sini teman-teman ya, dari The Fed yang baru ini mereka telah memangkas ini pernyataan yang panjang mengenai suku bunga itu menjadi 132 kata yang sebelumnya itu 341 kata. Warsh di sini menegaskan ya teman-teman bahwa pernyataan terbaru tidak memuat petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya. Teman-teman, berlindunglah kepada ketidakpastian masa depan. Seperti katanya Aira di sini ya. Dan untuk The Fed sendiri di sini, sahabat Back Cuan, The Fed ini tidak akan sama lagi. Oke, itu sudah kita bilang tadi. Dan ada 5 satgas khusus di sini, teman-teman, yang akan dia bentuk di sini oleh si Kevin Warsh ya di sini. Yang pertama itu adalah komunikasi The Fed. Kemudian neraca, data ekonomi, produktivitas lapangan kerja, dan kerangka inflasi. Kalau mereka menggunakan AI nanti ke depan ini, teman-teman, yang akan saya takutkan adalah mengenai 5 ini teman-teman, mengenai komunikasi The Fed. Bisa saja kan mereka akan bikin semacam kontra narasi dari yang sebenarnya, kemudian memanipulasi narasi tersebut, dan akhirnya berita-berita mengenai inflasi itu dibuat seolah-olah sudah mereka tekan, sudah mereka stabilkan, tapi ternyata di belakang layar itu tidak terjadi semuanya seperti itu teman-teman. Jadi akan dikontrol betul kita ini punya narasi oleh satu orang yang mempunyai kekuatan sebesar itu. Kekuatan data yang besar sekali seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bisa kontrol inflasi, ya setidaknya dia kontrol narasinya. Kurang lebih seperti itu ya saya merangkumnya. Jadi uang itu akan tetap kehilangan kekuatannya menurut saya di sini sahabat Back Cuan. Dan BOFA di sini, Bank of America ini sudah mulai menjelaskan ya mengenai dasar-dasar memantau kebijakan The Fed karena mereka sudah tidak lagi kasih outlook ya seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya membaca itu dari indikator-indikator lainnya. Itu menurut BOFA di sini yang saya baca dan saya pahami sahabat Back Cuan. Jadi dalam ketidakpastiannya The Fed di sini sahabat Back Cuan, saya jadi membaca satu hal yang pasti ya seperti saya katakan tadi bahwa uang itu kehilangan nilainya karena The Fed tidak bisa mengendalikan inflasi, tetapi dia lebih memilih untuk mengendalikan narasinya, mengendalikan laporan-laporannya, mengendalikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan penguatan dari mata uang itu sendiri, terutama dolar dalam hal ini. Menurut kalian apakah di Indonesia kekuatan mata uangnya itu bisa dikendalikan? Atau jangan-jangan hanya sekedar narasinya? Coba kalian tulis di kolom komentar sahabat Back Cuan. Kemudian sahabat Back Cuan, tidak hanya The Fed yang mengontrol bagaimana AI itu akan digunakan untuk melakukan banyak hal ya atau misi-misi mereka ke depan ini di sektor saham sekarang ini sahabat Back Cuan. Sekarang ini untuk yang bagian AI itu sedang menjadi primadona, menjadi gadis rebutan lah ya bagi para pemuda-pemuda desa. Tetapi di sini bukan pemuda desa, ini Wall Street ini teman-teman ya. Wall Street chases AI sehingga menyebabkan harga Bitcoin ini hold grounds. Dia malah turun dari level 70-an itu dia turun sampai ke 60, mungkin ke 59 kemarin itu bisa jadi ya, ini bisa jadi ke depannya. Kalau misalnya ini outlook-nya akan lebih fokus kepada AI, maka dia bisa tergerus lagi. Atau mungkin 59 itu sudah menjadi bottom dari market ini sahabat Back Cuan. Coba kita lihat nanti seperti apa ke depannya untuk harga si Bitcoin ini. Tetapi menarik untuk kita bicarakan sekarang ini adalah mengenai, waduh ini siapa ini? Ini mahasiswa. Ini mahasiswa yang dapat suap itu ya. Ini katanya ya. Katanya teman-teman dia terima suap di sini. Sorry. Ini
Tadi habis nonton berita tadi ini, si mahasiswa ini. Oke, maaf ini teman-teman ya. Ini kita bicara tentang The Fed ini dulu nih. Mengenai harga Bitcoin ya. Prediksi Bitcoin akan rotasinya kapan? Oke, jadi prediksi BTC ataupun kripto ke depan ini, fokus ya ke BTC aja dulu. The Great Rotation-nya ini akan terjadi sebelum 2026. Jadi memang ada teori yang mengatakan bahwa ketika SpaceX kemarin itu terjadi peluncuran dan luar biasa ya, kenaikan sahamnya SpaceX itu tinggi sekali teman-teman. Dia gas terus dia naik. Kemudian para investor besar itu mengalihkan nih aset-asetnya dia ke saham-saham AI. Jadi Wall Street itu kebagian betul nih. Kebagian rezeki lah kita bilang ya, terjadi kenaikan dari sektor AI ini. Dan 12 sampai 24 bulan kemudian ketika ya, ini teorinya, ketika saham-saham Wall Street ini sudah mencapai puncaknya, maka investor-investor yang sudah punya banyak keuntungan, profit ya, dari si AI stocks tadi itu akan mulai mendiversifikasikan profitnya dia. Maka dia mau lari kemana nih? Nah, kalau misalnya dia larikan ke dolar nih, ke keuangan ya, ke keuangan yang The Fed tadi sudah rancang sedemikian rupa ya, teman-teman. Kayaknya itu untuk short terms, mereka pindahkan dulu ke dolar gitu kan. Mereka percayakanlah dulu kepada si Kevin Warsh ya di sini ya. Kepada Amerika lah ya, kita bilang seperti itu teman-teman. Akan tetapi setelah itu uangnya mau ditaruh kemana? Bisa jadi ke emas, ke aset yang lebih resilient lah ya. Punya scarcity yang tinggi. Kemudian bisa jadi nanti itu pilihan berikutnya menurut saya yang lebih gampang dipindahkan ke sana sini ya ke Bitcoin teman-teman. Menurut saya di sini. Jadi setelah puncak dari harga si AI stock ini terjadi, kemungkinan besar keuangan itu akan mulai pindah ke Bitcoin. Dan kalau misalnya Bitcoin itu terjadi kenaikan, ada kemungkinan besar juga kripto-kripto kecil itu akan mulai mendapatkan cipratan-cipratannya. Dan sinyal mengenai kapan Bitcoin itu akan mulai mendapatkan kejayaannya, sahabat Black Cuan, itu bisa kita lihat dari Bitcoin ETF flow-nya ya di sini. Untuk sementara ini kalau kita lihat dari data Juni saja ini banyakkan outflow-nya teman-teman. Banyakkan negatifnya di sini. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya sendiri untuk Bitcoin Spot ETF ya di sini kumulatif flow-nya ini teman-teman bisa lihat ini sejak Mei itu terjadi penurunan di sini. Jadi ada masuk tetapi kayaknya lebih banyak yang keluarnya karena dia terjadi penurunan di sini sahabat Black Cuan. Dan sekedar kita saling mengingatkan ketika harga ini sudah benar-benar ini diskon ya, menurut saya ya, apabila nanti terjadi diskon yang mungkin lebih dalam lagi, kita sudah mempersiapkan untuk cicil-cicil ya, sedikit-sedikit ke Bitcoin ataupun ke Ethereum ya teman-teman. Dan di kesempatan ini juga saya ingin bicara tentang koin AI crypto teman-teman. Jadi koin AI crypto yang saya pantau di sini dari Black Cuan itu, sepertinya kalian juga sudah tahu ya, ada beberapa koin. Tetapi saya mau fokuskan ke 2 koin saja ya di sini. Top 5 AI crypto coins to watch in June 2026. Bukan untuk kita borong ini teman-teman ya. Yang saya mau fokuskan itu adalah 2 koin saja. Yakni Renders dan Tau, Bitensor Tau. Teman-teman, menurut saya ya, 2 koin ini worth it lah untuk kita pantau karena saya menganggap ya 2 koin ini cukup kuat untuk bertahan sejauh ini, apalagi ditambah dengan narasi AI stock sekarang ini yang lagi naik daun itu teman-teman. Dan menutup kesimpulan kita kali ini bahwa ke depan ini memang ada banyak sekali yang namanya itu ketidakpastian tadi. Marilah kita memantapkan hati supaya kita ini dijauhkan dari keputusan yang keliru, perihnya kenyataan, pahitnya kekecewaan, hati yang bolak-balik ya teman-teman, dan pengkhianatan manusia serta cinta yang salah. Mari kita pantau koin AI ataupun mari kita pantau kripto-kripto yang sudah kita siapkan untuk kita cicil-cicil dalam persiapan setelah perang ini mulai mereda, kemudian harga mulai stabil nantinya. Ini tidak akan sebentar, mungkin akan butuh waktu teman-teman, tetapi tidak ada salahnya kita bersiap-siap dulu kan. Dan ketika harga saham dari AI atau stok AI itu mencapai puncaknya, peak point-nya, dan mereka mulai mendiversifikasi aset ya, para orang kaya itu, saya kira di situ adalah momen harga si Bitcoin ataupun kripto akan mulai terjadi kenaikan. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.